Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, seputar info. Sudah bertebaran tulisan di beberapa kota, di beberapa daerah, yaitu bertuliskan Adili Jokowi. Kita tidak tahu siapa yang menulis ini semua, ya, dan maksud tujuannya apa, kita juga tidak tahu. Ada apa di balik ini semua, kita pun belum tahu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menebak kadang-kadang apa yang kita tebak kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Tulisan Adili Jokowi sudah mulai dari Medan sampai ke malah sekarang ada di Solo, di Jogja, ya. Dan itu terus, ya. Kalau kita lihat bahwa memang siapa sih orang-orang yang terus mengutak-ngatik Pak Jokowi, ya kita sudah tahu orang-orang siapa-siapa saja, ya. Dan mereka terus tidak akan pernah berhenti untuk terus berupaya. Tujuan mereka adalah agar Pak Jokowi diadili. Coba kita lihat ini, ya. Mural Adili Jokowi menyebar dari Medan, Jakarta, hingga Solo. Apakah ini vandalisme atau keresahan rakyat? Di berbagai kota, tulisan Adili Jokowi terus bermunculan. Pengamat menilai ini bukan sekadar vandalisme. Ada gelombang ketidakpuasan, terutama setelah Jokowi jadi finalis tokoh terkorup versi OCCRP. Ditambah dugaan kasus korupsi Proyek PIK 2 yang kini tengah dipelototi KPK. Ini sinyal kuat bahwa rakyat ingin pertanggungjawaban. Satu hal yang pasti, coretan ini telah membuka diskusi besar. Apakah Jokowi benar-benar harus diadili? Bahwa kalau berbicara masalah Jokowi adili, kemudian ini adalah permasalahannya adalah misalkan disampaikan OCCBR, kemudian masalah PIK 2 dan lain sebagainya. Bahwa memang sudah jelas bahwa OCCRV itu sudah jelas. Bahwa sudah tidak ada kejelasannya lagi dan sudah berhenti di sana. Masalah PIK 2, nanti akan bisa ketahuan siapa di balik itu semua. Dan siapa di balik pagar laut, ya. Nanti akan terbongkar semua. Dan itu sudah muncul ke media sekarang. Siapa di balik itu semua. Ya, malah akan semua masyarakat akan akan terkejut dengan siapa sebenarnya di balik ini semua. Ya, di media ada, ya, ya berkaitan dengan partai, kemudian juga orang-orangnya sudah jelas. Nanti ada informasi terkejut pokoknya, ya. Tunggu saja siapa di balik pagar laut itu. Nah, artinya apa? Bahwa upaya itu dilakukan terus untuk supaya bisa berkaitan dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi, ya, adalah seorang presiden. Bagaimana dia bisa dijadikan sebagai orang terkorup? Ya, sangat mustahil sekali. Pemerintahan, ya, presiden itu punya peran pembantu, itu para menteri. Mereka lah yang bekerja di lapangan. Bagaimana presiden ceritanya kok bisa korupsi? Ya, bagaimana prosedurnya kalau presiden bisa korupsi? Gimana ceritanya? Sudah jelas bakal ketahuan kalau memang dia ada upaya untuk bisa melakukan korupsi. Ya, karena yang bekerja adalah para menterinya. Ya, nah sekali lagi bahwa memang upaya itu dilakukan adalah kita akan berpikir nanti siapa di balik ini, apa tujuannya semua itu. Karena nanti akan terkejut siapa di balik pagar laut itu. Ya, dan siapa di belakang itu semua. Pak Jokowi itu diangkat oleh suatu partai. Secara tidak langsung pengaruh partai, ya, tidak secara tidak langsung juga pengaruhnya kuat terhadap kepemimpinan Pak Jokowi masa lalu. Ya, tentu peran partai itu sangat-sangat dominan. Seperti kata Pak Fahri Hamzah, bahwa peran partai pengusung itu sangat-sangat memberikan pengaruh.
Dan tidak menutup kemungkinan selama kepemimpinan Pak Jokowi disetir terus. Jadi nanti akan kita lihat nanti, ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah disampaikan bahwa Pak Jokowi terkorup, Pak Jokowi apa dan sebagainya, nanti akan berbalik siapa di balik itu semua. Malah sebenarnya secara tidak langsung ini adalah orang-orang mereka yang memang mereka ada keterkaitan dan berupaya melemparkan kepada Pak Jokowi. Ya, sudah disebut-sebut nama-nama ya anak abah dan lain sebagainya sudah disebut-sebut tuh. Suatu partai masuk dalam edisi pagar laut. Kita juga tahu siapa Pak Said Didu, ya. Nanti kita akan tahu semua itu. Siapa-siapa yang ada di balik itu semua. Dan peran-peran mereka sebagai apa di sana. Jadi sekarang upayanya ada upaya untuk mengelabui. Upaya untuk menfitnah. Itu dilakukan. Ya, coba kita dengarkan ya. Kemudian muncul yaitu Mas Kaisang dengan tulisan kaos Adili Jokowi. Apakah benar itu tulisannya ada? Dan ini disampaikan oleh DJ Anak Jenderal bahwa itu adalah fitnah. Ya, ini adalah tulisannya. Coba lihat ini tulisannya ya. Nah, di atas akan coba saya bacakan ya. Namun setelah dilakukan penelusuran, foto Kaisang dengan kaos Adili Jokowi dipastikan merupakan hasil rekayasa digital. Gambar tersebut bukan foto asli, melainkan telah dimanipulasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau IA atau AI ya. Meskipun telah dikonfirmasi sebagai editan, fotonya tetap memicu berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian warganet terkejut dan mempertanyakan kebenaran gambar tersebut. Sementara yang lain melihatnya sebagai upaya untuk menyebarkan disinformasi. Sejumlah pakar media digital menyatakan bahwa tidak mudah percaya dengan konten yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Saat ini teknologi manipulasi gambar semakin canggih. Iya, heboh video Kaisang pakai kaos Adili Jokowi. Dan ini kata DJ Anak Jenderal ya, coba dengarkan. Tulisan Adili Jokowi beredar di mana-mana. Di beberapa kota, di tembok-tembok umum. Kemudian muncul foto Mas Kaisang menggunakan kaos Adili Jokowi. Teman-teman tahu, itu adalah hasil rekayasa AI. Jangan percaya, ya. Jangan percaya. Karena foto tersebut sudah ditelusuri. Sebelumnya Mas Kaisang juga pernah difitnah menggunakan kaos putra finalis pemimpin terkorup di dunia. Dan memang itu adalah hasil fitnah Banteng ya dan anak-anak apa. Terima kasih. Ya, demikian itu informasi yang disampaikan dari DJ Anak Jenderal bahwa memang ini ya sekali lagi semua juga bisa berargumen, tapi ini disampaikan di DJ Anak Jenderal bahwa itu adalah fitnah. Memang upaya-upaya, sekali lagi bahwa upaya-upaya mereka akan terus berupaya untuk mengorek sampai terus menginginkan supaya Bapak Jokowi diadili. Gampang itu sebenarnya. Kalau memang Pak Jokowi indikasi ada keterlibatan, ya gampang itu sebenarnya. Ya. Kalau memang mau ada laporan saja silakan. Bahwa kembali lagi masalah kaos Kaisang, itu pun sudah upaya untuk supaya bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. Ya, luar biasa dengan menulis-nulis di dinding, di tembok Adili Jokowi. Berarti memang upaya itu terus dilakukan. Tapi apakah upaya itu dilakukan? Ada apa di balik itu semua? Karena tidak menutup kemungkinan
bahwa sebenarnya pelaku-pelakunya ya ada di balik itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.